Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang banyak kepada kita. Nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat yang besar dan nikmat yang kecil, nikmat yang sudah kita syukuri dan nikmat yang barangkali belum kita mensyukurinya. Nikmat yang kita sadari dan nikmat yang tidak kita sadari. Nikmat yang kita minta dan nikmat yang tidak kita minta. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kupas kitab Kifayatul Akhyar. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian tentang hal yang membatalkan puasa, yang terkait dengan membatalkan puasa. Far'un, cabang. Jadi far'un ini bagian dari bab, bagian dari kitab, ya. Kitab diartikan dengan bab, kemudian faslun sama seperti far'un, cabang. Cabang permasalahan. Asbaha syakhsun, seseorang pada pagi hari, ya, walam yanwi sauman, dia tidak berniat puasa. Ini tentang puasa sunnah, ya. Jadi dia subuh-subuh kemudian dia tidak berniat puasa di malamnya, ya. Fatamad mado, lalu dia berkumur. Walam yubaligh, dan tidak berlebihan. Saat dia wudu berkumur-kumur tidak berlebihan. Fasabaqal ma'u ila jawfihi, lalu airnya masuk ke dalam rongga tubuhnya, ke dalam perutnya. Summa nawa sauma tatawu'in, summa kemudian nawa dia berniat sauma puasa tatawu'in sunnah. Jadi dia niat puasa sunnah. Dia belum makan, belum minum, tetapi saat berkumur, berkumur yang standar, tidak berlebihan, tiba-tiba dia ketelan airnya. Akhirnya dia tetap niat puasa. Awalnya kan enggak, karena memang puasa sunnah itu niat tidak harus di malam hari. Berbeda dengan puasa wajib, ya. Jadi kalau kita jam 6, jam 7 belum makan apa-apa, kita belum niat puasa. Untuk puasa sunnah kita langsung niatkan saat itu jam 7, jam 8 kita belum makan apapun, maka itu sah puasanya. Nah, ini kasusnya adalah yang tadi melanjutkan pertemuan sebelumnya, bahwa orang yang tidak sengaja tertelan akibat berkumur. Asalkan dia tidak berlebihan, kalau ada air yang masuk ke dalam, maka itu tidak batal. Sehingga kalaupun saat itu dia berniat, akhirnya dia berniat puasa, soha alal asoh. Soha artinya sah, ya, puasanya alal asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wahia mas'alatun nafisatun. Wahia, dan ini masalah yang tadi, mas'alatun nafisatun adalah masalah, problem yang nafisah, sangat berharga, suatu hal yang sangat berharga. Waqad tatallabtuha sinin, dan saya telah mencarinya bertahun-tahun. Hatta wajadtuha, sampai saya menemukannya. Saya mencari tentang masalah ini bertahun-tahun. Walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah, dan bagi Allah segala puji. Jadi ulama, ya, bagaimana mereka tradisi, bagaimana mereka penasaran, ya, terhadap ilmu. Ketika mereka sudah mencari bertahun-tahun, tiba-tiba ketemu, ya, seperti Imam An-Nawawi ini, walillahilham, merasa bahagia, merasa senang, dan dia mengucap hamdalah, walillahilham, wallahu a'lam, dan Allah maha mengetahui. Jadi ini bagaimana mereka tidak bisa tenang sebelum menemukan jalan keluar, menemukan solusi dari masalah-masalah yang tadi, yang puasa sunnah ini, ya. Jadi kalau dia niat puasa sunnah, kemudian terlanjur ada yang tertelan tanpa berlebihan saat dia berkumur, maka hal itu tidak batal. Dia bisa melanjutkan puasanya. Nah, ini disebut sebagai mas'alatun nafisah, suatu masalah yang sangat berharga, sangat sulit, dan tiba-tiba dapat solusinya. Ini walillahilham, memuji kepada Allah. Walau akala nasian, walau dan jika akala dia makan nasian dalam keadaan lupa, lisaumi, bahwa dia sedang berpuasa, lam yuftir, yang demikian itu tidak batal, ya. Jadi
Seseorang biasanya hari-hari pertama, hari ke-1 ya, lupa dia bahwa itu hari puasa, dia kemudian makan sarapan, ya itu tidak batal ya, meskipun dia sudah habis makanannya sepiring ya. Nah ini bagaimana kalau banyak, udah nambah 2 piring masih lupa aja. Nah ini nanti ada perbedaan pendapat. Jadi yang namanya lupa itu hanya sedikit gitu ya, nggak mungkin kemudian udah banyak, udah makan ini itu lupa, itu nggak disebut lupa. Nah ini ada penjelasan di sini. Fi sahihaini, dalam kitab Bukhari dan Muslim ada hadis yang menunjukkan dalil bahwa hal tersebut tidak batal. Man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dan dia sedang berpuasa, fa akala, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum, fal yutimma saumahu, maka dia harus silakan melanjutkan, menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahullah, yang demikian itu Allah ingin memberi dia makan, Allah ingin memberikan dia makan, wasaqahu, at'amahullah wasaqahu, Allah telah memberi dia makan, wasaqahu, dan Allah telah memberi dia minum. Ini kan rezeki disebutnya. Allah pengen ngasih makan dan minum padahal kita lagi puasa. Nah itu dibuat lalai, kita dibuat lupa. Itu adalah rezeki dari Allah. Dan fal yutimma saumahu, lanjutkan puasa. Falau kasura dzalika fawajhani, jika makan minumnya tadi banyak, kasura ya, dia makan minum kok banyak, fawajhani, maka ada 2 wajah, ada 2 pendapat. Al ashah, yang paling sahih dari 2 pendapat tadi, indar Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, yuftiru, batal. Ya namanya lupa, kata Imam Ar-Rafi'i, dan ini pendapat yang paling sahih. Lupa nggak mungkin banyak gitu ya, nggak mungkin kemudian dia bisa selama itu lupanya gitu ya. Tapi kalau sedikit baru ingat, baru seteguk ingat, nah itu nggak batal. Tapi kalau sudah sampai dia puas tiba-tiba ingat, oh saya lupa, nah itu kalau menurut Imam Ar-Rafi'i jarang yang seperti itu. Mestinya sih kalau lalai itu sedikit gitu ya. Nah ini dalilnya. Li'anna nisyan ma'al kasroh nadirun, karena sesungguhnya lalai ma'al kasroh, bersamaan dengan banyak, nadirun, itu jarang ya. Walihadza qulna, oleh karena itu kami berkata, tabtulus sholatu bil kalamil katsir, tabtulu, batal, as-sholatu, sholat, bil kalami, dengan berbicara al-katsir, yang banyak. Wa in kana nasiyan, meskipun lupa ya. Jadi kalau bicara banyak meskipun lupa batal, tapi kalau sedikit ya dia lupa bahwa itu sedang sholat, nggak batal ya. Jadi ini dikiaskan juga untuk puasa. Puasa kalau makannya banyak, dia keadaan lupa, batal. Tapi kalau sedikit, kata Imam Ar-Rafi'i, lupa, dia baru beberapa suap, dia ingat, nah itu nggak batal. Tapi kalau udah habis 2 piring, dia kemudian baru ingat, batal. Itu Imam Ar-Rafi'i ya. Wal ashah indan Nawawi annahu la yuftiru, menurut Imam An-Nawawi, al-ashah yang paling sahih. Nah ini kan antara Imam Ar-Rafi'i An-Nawawi itu beda pendapat ya, mereka satu mazhab ya, jadi keduanya ada dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Annahu la yuftiru, yang demikian itu tidak batal, li umumil akhbar, karena umum hadis-hadis hal tersebut ya, karena general. Di hadis tadi tidak disebutkan lupanya makan tadi banyak atau sedikit. Jadi kata Imam An-Nawawi, li umumil akhbar, atau cerita-cerita atau hadis-hadis yang terkait dengan lalai ini umum ya, tidak menyebutkan spesifik kalau makannya banyak atau minumannya banyak jadi batal, enggak gitu. Walaisa as-saumu, dan tidaklah puasa itu kasolati, seperti sholat, beda ya. Kalau tadi sholat ngomong banyak lalai itu batal. Nah kalau puasa nggak bisa dikiaskan dengan sholat, kata Imam An-Nawawi. Wal farqu, bedanya, anna lis sholati af'alan, sesungguhnya lis sholati, bagi sholat, af'alan, ada pekerjaan-pekerjaan, ada gerakan-gerakan, wa aqwalan, ada ucapan-ucapan ya, baca Al-Fatihah, kemudian baca sholawat, tahiyat, dan takbir, dan seterusnya, itu aqwal. Kalau af'al itu gerakan-gerakan ruku, sujud, i'tidal. Tuzakiru as-sholat, yang
bisa mengingatkan dia bahwa dia sedang sholat. Wa fayanduru wuqu'ud dzalika minhu, maka sangat jarang, ya, nadara yanduru, dia jarang wuqu'ud dzalika, terjadinya hal demikian, minhu, dari orang tersebut. Rasa-rasanya kalau ngomong banyak padahal dia sedang sholat, dan dalam sholat ada af'al dan aqwal, itu nggak mungkin terjadi gitu ya, kecuali yang ngomong sedikit baru tidak batal. Jadi kita kelepasan gitu ya, lagi sholat, itu tidak batal. Tapi kalau banyak gitu ya ngobrol, dia lupa, batal gitu ya. Bi khilafi as-shaum, berbeda dengan puasa gitu ya. Jadi kalau puasa baik makannya banyak atau sedikit nggak batal, kata Imam An-Nawawi. Nah ini ya, walau akala jahilan, walau dan jika akala dia makan, jahilan dalam keadaan tidak tahu, jahil artinya tidak tahu, bitahrimil ukli, dengan haramnya makan, jadi dia nggak tahu bahwa yang membatalkan puasa itu makan. Nah ini jahil, dia nggak tahu ya. Nuziro, maka ada coba perhatikan, nuziro ada dua perhatian. Ingkana qoriba ahdin bil Islam, jika dia qorib, ingkana jika dia qorib itu dekat, ahdin masanya, bil Islam dengan Islam, dia baru masuk Islam ya, mu'alaf. Au nasya'a fi badiyatin ba'idatin, atau nasya'a dia hidup fi badiyatin, di badiyah, di pelosok ya, di pedalaman, ba'idatin yang sangat jauh ya, jauh dari kota, jauh dari peradaban, lam yuftir, maka tidak batal ya. Jadi ini orang yang tidak tahu bahwa batal puasa adalah makan, dia baru masuk Islam, dia juga jauh dari dakwah Islam, nggak ada sinyal di sana ya, nggak ada internet ya, jauh dari perkotaan, lam yuftir, dia nggak tahu ilmu tentang puasa bahwa makan itu batal, maka tidak batal gitu ya. Inilah luar biasanya Islam ya, sangat kasih sayang kepada umatnya. Lanjutin, kalau dia memang nggak tahu, lanjutin dia puasa. Wa illa, dan jika tidak ya, jadi artinya dia udah lama masuk Islam, dia juga hidup di perkotaan, ada banyak ustadz, ada internet, ada media dan sebagainya, aftoro, maka dia buka, maka dia batal ya. Jadi kalau di kota kok bodoh, di kota kok nggak tahu kalau makan itu batal, dia udah muslim udah sekian puluh tahun kok masih nggak tahu bahwa batalnya puasa adalah makan, aftoro, maka itu batal ya, nggak ada alasan. Wa minha, dan sebagian dari yang membatalkan, ay al muftirat, dari yang membatalkan, al jima'u, yaitu hubungan suami istri ya. Jadi selain makan minum, berikutnya adalah yang membatalkan adalah al jima', hubungan suami istri, wa huwa bil ijma', dan ini adalah sesuai dengan pendapat atau kesepakatan ijma', kesepakatan para ulama. Jadi kan dalil Islam ada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah ini hubungan suami istri adalah membatalkan, itu dalilnya ijma'. Wa kadza al istimna, dan demikian pula batal al istimna. Istimna itu mengeluarkan sperma, bil yadi, dengan tangan, wa ghairiha, dan selain tangan, ini juga batal puasanya. Wa hukmuhu indan nisyan, semua ini hukumnya indan nisyan, ketika lalai, ketika lupa gitu ya, bahwa dia lagi puasa. Jadi kalau dia lupa nggak batal ya. Kal ukli, seperti makan tadi. Wa hukmuhu indan nisyan kal ukli, dan hukumnya orang tadi ketika lalai sama seperti makan. Jadi kalau hubungan suami istri saat itu dia lupa bahwa itu sudah Ramadan, itu tidak batal puasanya. Ya harus lupa dua-duanya ya. Suaminya lupa, istrinya lupa. Jangan kemudian salah satunya ya itu batal. Kalau istrinya ingat bahwa itu Ramadan, harus diingatkan, atau suaminya ingat ya, jadi harus lupa dua-duanya. Tapi rasa-rasanya jarang ya kalau sampai lupa dua orang ini bahwa ini bulan Ramadan. Wallahu a'lam, dan Allah Maha tahu. Demikian untuk ta'lim kita hari ini, masih melanjutkan tentang yang membatalkan puasa, dan apakah itu sengaja atau tidak, makan, minum, atau hubungan suami istri. Istimna tadi juga mengeluarkan sperma, itu pun batal ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.